Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh kehubungan. Satu hati, hey! Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Let's go, let's go. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh selamanya. Oh yeah. Angkat suaramu dan katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib, yeah. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, come on, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh yeah, oh oh, oh oh, oh oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hey haleluya, berjaya untuk selamanya. Let's go, let's go. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Sebab Engkaulah yang terima. Oh, oh. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. So if you're ready, come on, sing with me. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Katakan Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia,
Segala pujian kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Yes.
You are mine now forever. In your life, in your wonder. Shalom, saudara sekalian FCC. Seperti biasa di awal bulan, yaitu bulan Oktober ini, sebelum kita mendengar pesan kebenaran firman Allah, kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ini, kiranya kuasa kebangkitan itu akan membuat saudara dan saya mengalami pemulihan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami telah memasuki bulan Oktober, dan tanpa terasa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, biar kiranya sebelum kebenaran pesan firman-Mu ini disampaikan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui persekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka setiap kami Tuhan mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan, mengalami kebebasan dan kelepasan. Oleh karena itu layakkan dan kuduskan setiap kami sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dimanapun saudara berada, saudara boleh mengangkat roti di tangan kanan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengalami pemulihan. Hamba mau berdoa Engkau yang membuka setiap telinga dan mata rohani kami, Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan bukan hanya sekedar logos, tetapi menjadi rema. Dan kami tahu Bapa, biar kiranya firman-Mu itu Tuhan, yang akan membuat hidup kami berbeda. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya setiap kebenaran firman-Mu itu membuat setiap kami mengalami kehidupan yang berbeda dengan orang yang belum mengenal-Mu Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Oktober. 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Dan saya yakin ada banyak peristiwa-peristiwa yang saudara dan saya alami sepanjang tahun 2021 ini. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Nah, tema kita pada bulan Oktober ini adalah tema mengenai faith and health. Bagaimana iman dan pemulihan atau pemulihan kesehatan tubuh ini bisa berjalan sinkron, saudara sekalian ya. Tentunya saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai dokter, saya akan mencoba membahas selama 1 bulan ini mengenai bagaimana Tuhan ingin membuat saudara dan saya mengalami pemulihan.
Tetapi tentunya bukan hanya mengalami pemulihan secara fisik, roh, jiwa, dan tubuh saudara, financial, hubungan sosial kita, itu Tuhan pulihkan semuanya. Sebab kita tahu memasuki masa-masa pandemi yang panjang dan melelahkan ini, ada banyak nilai-nilai kehidupan dan cara-cara kita membangun hubungan dengan orang lain berbeda. Nah, jadi tema besarnya adalah faith and health. Dan saya yakin melalui kebenaran firman Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Tapi bukan hanya sekedar pemulihan tubuh. Sebab COVID dan pandemi ini menyisahkan luka mental, spiritual yang luar biasa. Ya, kita tahu bagaimana kita tidak bisa beribadah dengan cara yang normal selama hampir 2 tahun ini. Nah, saudara sekalian, mari kita baca dulu firman Tuhan. Mengapa Tuhan menghendaki saudara dan saya ini sehat di dalam segala hal? Yesus berkata bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya engkau memperoleh hidup. Tetapi bukan hanya sekedar hidup, dan saudara dan saya hidup di dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan itu mencakup semua kebutuhan kita. Fisik, kemudian spiritual, mental, sosial, financial, dan lain-lainnya. Mari kita baca dulu firman Allah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-23. Nah, surat ini dibuat oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika 3. Saudara perhatikan baik-baik ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulang saudara sekalian ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kata-kata menguduskan atau sanctified itu bukan berarti tidak berdosa. Sanctified itu berarti berasal dari kata dipisahkan. Dikuduskan berarti saudara dan saya dipisahkan untuk hidupnya berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Dan dikatakan bukan hanya roh, tetapi jiwa dan tubuh juga terpelihara dengan sempurna. Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus dan tidak bercacat. Artinya, Tuhan ingin saudara dan saya hidup di dalam segala kelimpahan, kesehatan yang sempurna. Nah, untuk bisa mengalami hal ini, kita harus mengerti dulu apa persyaratan-persyaratan dan bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa mengalami berkat Tuhan yang sempurna. Segala sesuatu ada tujuannya. Mengapa Tuhan menginginkan saudara dan saya hidup sehat sempurna? Sebab ada satu tugas yang saudara dan saya harus lakukan, yaitu amanat agung. Ya, Yesus berkata, pergi dan jadikan segala bangsa muridku. Untuk saudara melakukan amanat agung, tentunya saudara harus memiliki kesehatan. Saudara harus memiliki pemulihan. Saudara, sebelum saudara menjadi berkat untuk orang lain, saudara harus hidup diberkati terlebih dahulu. Jadi amanat agung adalah pesan terakhir ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan ini pesan yang harus saya dan saudara lakukan. Gereja saat ini mengalami lockdown. Ada banyak gereja-gereja yang tidak bisa beribadah di seluruh dunia. Tetapi kebenaran firman Allah atau amanat agung harus tetap dijalankan. Dan itu tidak dibatasi oleh gedung dan acara. Oleh karena itu saudara sekalian, selama saudara dan saya itu memiliki hati untuk melakukan amanat agung, maka saya yakin Tuhan akan memelihara saudara dan saya, hidup kita tidak bercacat. Ada sebuah tujuan yang sedang Tuhan siapkan. Nah, firman Allah berkata begini, ya. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tugas untuk melakukan amanat agung ini dimulai
dari ajakan Yesus. Dikatakan, mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan menjadi penjala manusia. Nah, saudara sekalian, kalimat ini memiliki dua arti. Yang pertama, kata-kata ikutlah aku berarti Yesus memberkati saudara, memilih saudara, dia mati di atas kayu salib, itu memiliki sebuah tujuan. Dan kemudian dia katakan, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah, yang lain lagi, dia memiliki goal. Dia memiliki kehendak, dia memiliki rancangan, dia memiliki sebuah produk, yaitu untuk menjadikan saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus untuk melakukan pemuridan. Siapapun, apapun saudara, saya yakin melalui kehidupan kita, profesi kita, Tuhan akan memakai saudara dan saya. Saya sebagai dokter, ada yang sebagai ahli hukum, ada yang sebagai dokter gigi, saudara sebagai pengusaha, ada saudara yang sebagai atlet dan lain-lain. Tujuannya cuma satu, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kemampuan hanya untuk menjadi berkat bagi orang lain dan menjadikan mereka di sekitar saudara menjadi murid Kristus melalui perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, memasuki masa-masa pandemi ini, ya, kita melihat ada banyak orang yang mengalami masalah, ya. Nah, semua uang, kekayaan, kedudukan itu tidak dapat melindungi kita dari COVID, bukan? Nah, ketika masalah ini terjadi selama 2 tahun, saya melihat ada 2 tipe manusia ketika mereka menghadapi masalah. Ya, ada yang going through atau growing through. Going through artinya dia melewati masalah itu, tapi tidak dapat apa-apa. Tetap sehat. Dia tetap bisa bekerja, tetapi hanya survive. Tetapi yang kedua, melalui masalah ini, pandemi, dia bertumbuh. Malah di dalam kesempatan seperti ini, imannya, cintanya akan Tuhan, itu bertumbuh. Bisnisnya bertumbuh bahkan. Kemudian, di dalam segala hal, dia justru makin diberkati. Nah, kalau kita mau hidup roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan baik-baik. Mari kita baca dulu firman Tuhan, ya, di dalam Amsal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Kalau saudara dan saya mau mengalami pemulihan seluruhnya, saudari dipersiapkan untuk melakukan amanat agung. Mari kita buka rahasia. Ya, saya mengalami berkat yang luar biasa melalui pengertian saya akan firman ini. Kita buka dulu ya di dalam Amsal yang keempat ayat 20 sampai ke-20. Dia dikatakan gini, hai anakku, dalam bahasa Inggris my son. Jadi kalimat ini ditujukan dari bapa kepada anaknya. Ini saya yakin perkataan ditujukan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kepada orang dunia loh. Dan dia dikatakan ini, perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Dikatakan. 21. Janganlah semuanya itu menjauh daripada matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dikatakan begini, my son, be attentive to my word. Incline your ear to my saying. Artinya incline, dengar baik-baik, bukan hanya mendengar, mendengarkan. Pay attention, dikatakan. Let them not escape from your sight. Jangan itu menjauh dari pandangan matamu. Keep them within your heart. Kemudian taruh itu di hatimu. Di ayat 22 dikatakan gini. For they are life to those who find them. Karena itu sebuah kehidupan bagi mereka yang menemukannya. Dan dikatakan healing to all their flesh. Ini kesembuhan bagi tubuh flesh kita. Ini kita mulai dulu.
Dan saya yakin dan percaya ada sebuah rahasia yang selama ini saudara harus alami, ya, untuk bisa mengalami pemulihan dari setiap gangguan sakit dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan dikatakan ayat 22, for they are life to those who find them and health to their whole being. Kalau tadi to their flesh, tetapi di dalam terjemahan aslinya dikatakan to the whole being, terhadap keseluruhan hidupnya. Jadi syaratnya sudah jelas. Nah, kalau saya membahas ini dari segi kedokteran, saya lihat ini ada beberapa organ tubuh atau panca indera kita yang terlibat untuk kita bisa menjadi sehat. Dikatakan di dalam ayat 20 dulu ya, dikatakan gini, hai anakku, perhatikan perkataanku. Sangat basic sekali saudara, dengan memperhatikan perkataan atau memperhatikan firman Tuhan, ya, dan ucapan-ucapan firman Tuhan, maka saudara dan saya seharusnya dengan kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan. Nah, kita lihat organ tubuh yang terlibat. Yang pertama dikatakan gini, ayat ke-20, hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Yang pertama telinga. Janganlah semua ini menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. Yang kedua mata. Yang ketiga hati. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, yang keempat saya tambahkan mulut. Jadi ada mulut, ada telinga, kemudian ada mata, ada hati. Nah, saya akan bahas satu persatu saudara. Mengapa firman Tuhan itu jelas sekali mengatakan hati-hati dengan perkataan kita, dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dengan hati kita. Yang pertama, tentunya kita mau bahas mengenai telinga. Saudara, mengapa telinga ini sangat penting? Ketika Allah berbicara kepada gereja-gereja di akhir zaman, kepada 7 gereja ya, yang ada di kitab Wahyu, 7 kali Allah memperingatkan gereja Tuhan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita tahu bahwa di era informasi, di era kemudian media ini, digitalisasi, semua informasi-informasi begitu saja bisa kita terima. Ada begitu banyak informasi, baik itu informasi yang baik, ada yang buruk, kemudian ada yang informasi yang membangun, ada informasi yang mencemaskan, informasi hoax, dan lain-lain. Nah, Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kenapa? Karena saya bagi dua saudara ya, secara kontekstual. Ketika kita mendengar berita, tidak semua orang bisa menangkap itu sebagai apa adanya. Kadang-kadang ketika kita mendengar berita yang menakutkan, itu bisa membuat hati kita itu menjadi terkejut atau takut. Ya contohnya lah, kita lihat ya dalam kondisi-kondisi sekarang, ya era pandemi. Begitu banyak berita-berita yang membuat saudara tentunya sangat takut. Ya, ada yang hoax, katakan kalau imunisasi maka bisa banyak yang meninggal. Atau kalau imunisasi itu malah bisa jadi buruk efeknya. Bahkan yang terakhir kita lihat bahwa Tukul Arwana katanya menderita stroke setelah imunisasi. Padahal fakta dari medis itu nggak begitu saudara sekalian. Tetapi manusia memang sudah diciptakan sejak jatuh ke dalam dosa sangat terpengaruh oleh berita yang tidak baik. Begitu mudah kita mendengar berita yang tidak baik. Dan kita bisa cerna begitu saja. Ya, saya berharap ketika saudara mendengar kebenaran firman Allah, tidak semua berita saudara bisa dengar. Saya berharap tidak semua berita bisa saudara tonton. Hati-hati. Ya. Di dalam firman Allah dikatakan begini, saudara sekalian. Di dalam Roma yang ke-10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Jadi secara kontekstual,
secara ilmu kedokteran, ketika saudara mendengar berita-berita yang menakutkan, itu bisa membuat kita stres. Apa yang terjadi? Ketika tubuh kita stres, otak kita akan memberikan respon dan dia mengeluarkan racun yang bernama kortisol. Nah, ketika kortisol ini dilepaskan ke dalam darah, efek pertama yang paling menakutkan adalah zat kekebalan tubuh manusia akan menurun dari efek stres ini. Tekanan darah kita meningkat karena terjadi ketegangan di dalam dinding pembuluh darah. Asam lambung kemudian bisa keluar. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Makanya saudara harus lihat seleksi dengan siapa kita berteman sekarang. Dengan siapa kita berada di lingkungan. Jaga telinga kita. Dan saya berdoa mulai hari ini, ketika saudara mau tidur malam, pegang telingamu. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap berita-berita yang buruk itu tidak bisa berdampak. Ya. Dan saya sarankan kepada saudara, jangan hindari. Alkitab sudah katakan, jangan duduk dengan para pencemooh. Kemudian orang-orang yang suka gosip, yang suka buat hoax, hindari mereka. Lingkungan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang baik. Dan saya berdoa supaya apa yang kita dengar, ini hanya apa yang Tuhan mau kita dengar. Saya minta saudara pagi-pagi baca Alkitab. Kenapa penting membaca Alkitab sambil bunyi? Karena dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus melalui mendengar firman Tuhan setiap pagi. Tubuh saudara dan saya dibuat menjadi sehat. Sebab ini firman. Ya, dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Jelas. Yang pertama, jaga telinga kita. Yang kedua, jaga penglihatan kita. Mata. Sama seperti telinga. Ya, begitu bangun tidur, ada banyak orang yang belum melakukan apa-apa sudah melihat Instagram, sudah melihat berita-berita hoax, sudah melihat YouTube, sudah melihat banyak berita-berita yang membuat hati dan pikiran kita jadi kacau. Ya, dan Alkitab katakan begini, saudara. Ya, jelas sekali mengenai penglihatan kita. Di dalam Lukas 11 ayat 34 sampai 35 dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Secara kontekstual, secara ilmu kedokteran, penglihatan kita juga sama tadi dengan pendengaran. Kerap kali tanpa kita sadar, kalau kita tidak mensensor dan tidak membatasi, kita melihat apa saja yang mencemaskan, menakutkan, ya, ini akan membuat kita jadi stres. Dan saya berdoa, saudara, seleksi apa yang kita lihat. Seleksi apa yang kita dengar. Supaya setiap kali kita melihat sesuatu, itu yakinkan bahwa apa yang kita lihat itu yang sifatnya membangun. Bukan berita-berita yang busuk, berita-berita hoax, berita-berita yang membuat kita ketakutan. Apalagi beberapa tahun yang lalu ketika zamannya ISIS itu. Mengerikan. Ada banyak itu, ya saya makanya kalau ngelihat berita begitu disebar sama teman-teman di YouTube, saya nggak mau lihat itu. Ada orang yang dipenggal kepalanya, ada yang disiksa dan macam-macam. Aduh, wah itu lupanya bisa lama sekali itu. Lupa lama sekali ya. Nah, Alkitab katakan secara kontekstual dulu nih ya, jaga matamu. Ya, dan saya berdoa hari ini doa setiap pagi arahkan kepada telinga saudara, kepada mata saudara sehingga Tuhan melindungi kita dari melihat hal-hal yang busuk dan hal-hal yang buruk. Memang kita tidak bisa menghalangi mata kita untuk tidak melihat itu. Tetapi saudara bisa memilih kok, gitu ya. Contoh kalau kayak ada kecelakaan di pinggir jalan. Kalau ada hal-hal yang ini, cenderung kan refleks. Kita ada hal-hal yang buruk, ada rame-rame, kita langsung pengen, ada apa sih ngelihat gitu. Ya kan? Nah, mata itu secara kontekstual. Kemudian secara alkitabiah. Yang dimaksud dengan perhatikan matamu, arahkan matamu adalah cara sudut pandang kita. Tuhan ingin saudara melihat sudut pandang saudara ketika saudara melihat sebuah masalah. Itu bukan dari cara kita berpikir. Tuhan ingin saudara melihat dari cara Tuhan berpikir. Betapa pentingnya makanya kita itu membaca firman Tuhan.
Ketika saudara melihat di sekeliling saudara mengalami resesi ekonomi, mengalami banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan. Saudara, betapa pentingnya ketika mata kita langsung melihat seperti itu di TV, kita melihat apalagi beberapa waktu yang lalu ketika ada pandemi tahap kedua ya, mengerikan ya. Kita tidak bisa melarang mata kita untuk tidak melihat, tetapi kita bisa memilih berita-berita yang kita lihat. Nah, bagaimana caranya? Nah, saudara bisa ketika melihat itu, saudara ingat firman Tuhan. Saudara ucapkan itu. Ketika saudara melihat itu, saudara ingat. Misalnya, Tuhan adalah gembala yang baik, tidak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau saudara bisa baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terus, ya, walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sisi kananku. Saudara, betapa pentingnya kita jaga mata kita. Ketika mata saudara melihat sesuatu yang buruk, langsung kita netralkan itu. Kita dengan melalui mendeklarasikan kebenaran firman Allah. Nah, sudut pandang mata kita ini bersifat menipu. Ya. Nah, ini saya kasih gambar saudara. Saudara bisa lihat ini. Ini gambar binatang apa? Kalau saudara lihat, ada 2 binatang di sini. Sudah lihat? Sebagian berkata ini adalah burung, pelikan, atau ini ada yang katakan kelinci. Yang kedua, kita lihat gambar. Kalau dari jauh kita lihat ini seperti wanita cantik. Tetapi kalau sudah deketi, bahwa ternyata ini bukan wanita. Tetapi ini Albert Einstein yang dimodifikasi sedikit. Berarti mata kita begitu mudah untuk dimanipulasi. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, panca indera yang pertama kali dipakai oleh iblis adalah mata. Waktu dia melihat buah, kelihatannya segar, sedap untuk dimakan. Baru kemudian iblis berkata-kata kepada dia. Dan saya berdoa, jaga mata kita. Ya, sebab melalui mata yang benar, cara sudut pandang yang benar, maka saudara akan sehat. Artinya, untuk mengerti nilai-nilai kebenaran sudut pandang yang benar, saudara harus membaca kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan itu apa dalam hidup saudara? Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mazmur 25 ayat 12 katakan, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang tersebut akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sebab Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, jaga mata kita. Tadi telinga kita, jaga mata kita. Yang ketiga, jaga kemudian mata kita, hati kita, mulut kita. Firman Allah katakan begini mengenai mulut saudara. Di dalam Amsal ke-18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saya akan bahas dari sebuah sisi secara konteks, secara ilmu kedokteran. Kenapa mulut ini begitu penting hidup dan mati sampai dikuasai oleh lidah? Saudara, kejatuhan manusia itu bukan karena membunuh, bukan karena memberontak kepada Allah. Ya, maksudnya bukan langsung dia berkata-kata yang jelek tentang Allah atau dia langsung menghujat Allah, tetapi adalah dosa karena makan. Sampai hari ini saudara, tidak sedikit orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan. Orang yang ibadahnya teratur. Baca firman teratur. Tetapi tidak bisa menguasai nafsu makannya. Nah, ini berbahaya. Ada pepatah mengatakan you are what you eat. Jadi hati-hati. Bagi saudara yang udah umurnya 30-40 ke atas, saya anjurkan untuk menghindari makan jeroan terus-menerus, santan, gorengan. Saudara, dengar baik-baik ya. Saudara mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus pun, tapi kalau kita tidak bisa menguasai nafsu makan kita, maka tetap makanan itu akan menjadi penyakit. Apalagi kalau kita makannya makanan yang terus mengandung kolesterol.
Kita makan terus yang kotor-kotor. Walaupun sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nggak bisa membuat makanan itu tiba-tiba dikuduskan dan tiba-tiba saudara kemudian makanan itu tidak punya dampaknya. Nggak bisa, saudara sekalian. Saudara, ada begitu banyak penyakit-penyakit yang menular melalui pola makan yang tidak benar. Contoh, ya, Tuhan sudah katakan gini, jangan makan darah. Jangan makan binatang yang mati, kemudian darahnya tertahan. Saudara, bukankah virus COVID ini pertama kali berasal dari Wuhan? Kalau kita lihat, di Wuhan itu ada satu pasar. Segala binatang itu dijual. Mulai dari yang halal sampai yang tidak halal. Sampai ada kelelawar kah, sampai ada yang namanya kucing, sampai ada yang namanya kecoa. Semua itu saya lihat itu dijual di situ. Jadi semua yang diharamkan itu dimakan juga di situ. Salah satu penyebab dari flu burung, contohnya ya flu burung, itu adalah penyakit yang ada di binatang. Kenapa bisa masuk kepada manusia? Karena penyakit itu ada di dalam darah daripada unggas yang seharusnya darahnya harus dikeluarkan, kita makan. Sehingga kuman atau virus yang ada di dalam darah ini yang seharusnya keluar, ya, ketika dimakan mengalami mutasi. Begitupun binatang-binatang yang seharusnya tidak boleh kita makan. Contoh, ya, contoh. Saudara tahu kuda zebra ya. Nah, kuda zebra ini adalah salah satu binatang yang paling mematikan di muka bumi ketika kita makan. Karena ketika binatang ini dipotong, dia bisa merasakan rasa sakit. Dan ketika binatang ini merasakan rasa sakit, dia akan mengeluarkan racun ke dalam darahnya. Dan racun ini adalah racun yang mematikan. Nah, begitu banyak binatang-binatang yang diharamkan oleh Alkitab, ya, mengalami hal seperti ini. Jadi binatang-binatang seperti ikan lumba-lumba kah, kemudian atau binatang-binatang yang memang kayak kucing gitu ya, yang seharusnya nggak boleh gitu. Dan itu sesuatu yang buat kita aneh gitu, makanan-makanan yang seperti termasuk kelelawar. Nah, ketika dipotong itu seharusnya kita nggak boleh makan. Kenapa? Karena waktu ketika dia dipotong, daging itu mengeluarkan poison atau racun yang kuat. Dan itu yang menyebabkan tubuh manusia itu mengalami gangguan. Alkitab itu sempurna, saudara sekalian. Dari sejak ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah melarang manusia makan jeroan. Makan yang namanya isi perut. Itu harus dipersembahkan. Ya, makanya di Israel orang nggak pernah makan jeroan. Mereka itu dipersembahkan sebagai wangi-wangian yang harum. Lemak juga dipersembahkan sebagai wangi-wangian harum. Jadi hati-hati dengan apa yang kita makan. Saya berharap saudara bisa menguasai nafsu makanmu. Ya, pada kesempatan ini juga saya juga menganjurkan saudara, minumlah air putih yang cukup setiap hari. Itu salah satu immunobooster. Orang banyak makan vitamin, banyak makan kemudian food suplemen itu bagus. Tetapi mereka lupa bahwa kebutuhan dasar yang paling mendasar untuk menaikkan daya tahan tubuh adalah kebutuhan air. Untuk dewasa 1,5 liter setiap hari. Kalau saudara minum itu, saudara akan daya tahan tubuh kita bisa baik. Ya, di tempat praktek saya banyak orang yang minum obat-obatan itu loh untuk sakit sendi, kemudian sakit pinggang, sakit tulang, padahal usianya masih muda. Mereka pikir mereka kan rematik, padahal bukan, karena dehidrasi yang lama, minumnya sedikit. Akhirnya badan itu mengalami dehidrasi dalam jangka waktu yang lama. Tulang, cairan sendinya mengalami masalah. Nah, saya berdoa sekalian. Jadi mulut ini harus dijaga. Makanan kita dijaga. Minum yang teratur. Nanti kita akan bahas later on. Bagaimana cara makan yang benar. Bagaimana pola makan yang betul. Saudara sekalian ya. Nah, kemudian secara firman Tuhan. Kenapa hidup dan mati dikuasai lidah? Bilangan 14 ayat 28 berkata begini. Ketika bangsa Israel di bawah Tuhan berjalan mengelilingi padang pasir selama 40 tahun. Karena mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Suatu hari mereka berkata begini kepada Musa. Lebih baik kami mati di Mesir. Daripada kami mati harus di padang gurun. Lebih baik kami kembali ke sana menjadi budak. Lebih baik banyak perkataan-perkataan yang busuk
yang dikeluarkan oleh bangsa ini kepada Allah. Akhirnya di Bilangan 14:28 mari kita baca. Ya. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Kita baca lagi dari ayat yang ke-26 dulu. Bilangan 14 ayat 26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan ke orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 28 kata 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Tuhan bersumpah demi namanya. Demikian firman Tuhan, bawahnya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun inilah ayat 29, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ya, ini semua orang di antara kamu yang cacat, semua orang tanpa terkecuali berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Hati-hati dengan mulut kita. Selama masa pandemi ini, saudara dan saya banyak mengalami pergumulan dan masalah. Dengar baik-baik, dia tidak pernah salah. Allah adalah Allah yang sempurna. Yesus ya, ada mati di kayu salib. Ketika dia berkata, it is finished. Ini selesai sudah. Artinya, dia ingin melalui kematiannya. Semua dosa dan kutuk, semua penyakit, kemiskinan, kelemahan saudara ditanggung di atas kayu salib. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mengalami masalah hari-hari ini, batalkan setiap perkataan-perkataan persungutan kita tentang kehidupan ini. Dan katakan bahwasanya Tuhan Yesus itu baik. Kasih setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita mengeluarkan kata-kata setiap pagi, saudara, yang baik kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, maka hidup pun berubah. Saya selalu membiasakan diri saya setiap kali bangun pagi, saya selalu memberkati kepala saya. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, di usiaku yang hampir 60 tahun ini, Tuhan, setiap sel-sel di dalam pembuluh darah, dari otak, kemudian terus turun ke bagian kepala, jantung, paru-paru, ginjal, seluruh bagian tubuhku sampai ke ujung kaki, sempurna. Tidak ada plak. Tidak ada penyumbatan. Aku tolak setiap penyakit-penyakit. Virus, kuman, bakteri, kanker, kista. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati. Dan apa yang aku ucapkan di hadapan-Mu lakukan Tuhan. Saudara, karena betapa pentingnya kita memberkati diri kita tentunya. Biasakan setiap pagi kita memberkati diri kita. Saudara, stroke itu yang sakit pembuluh darahnya pecah. Jantung yang sakit adalah pembuluh darahnya. Saudara, di dalam bahasa kedokteran, plak atau plak itu adalah sumbatan. Tetapi di dalam bahasa Alkitab, plak itu artinya penyakit sampar atau penyakit menular. Nah, ini sebetulnya ada korelasinya. Dan saya berdoa ketika Tuhan berkata, tidak ada penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang atau plak itu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyumbatan pembuluh darah yang ada di setiap sel-sel tubuh saudara dan saya, itu saat ini juga sembuh sempurna dalam nama Yesus. Baru-baru ini kita mendengar pelawak. Itu salah satu idola saya itu, Pak Tukul Arwana ya, yang terkena stroke. Dan kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan Pak Tukul Arwana ini ya. Usianya masih cukup muda. Ya, dan saya berdoa paling 50-an lebih, kalau nggak salah 57 ya, 56, 57. Dan saya berdoa, saudara sekalian, hidup ini cuma sementara. Kita nggak ada yang tahu. Padahal di dalam tulisan itu dikatakan bahwa Pak Tukul ini orang yang sehat-sehat saja semuanya. Nah, makanya saudara sekalian, kita nggak ngerti apa yang terjadi besok. Tetapi mulut kita mempunyai kuasa. Ketika saudara berkata, Tuhan, aku ingatkan firman-Mu bahwa umur panjang di tangan kiri dan umur di tangan kananmu kekayaan dan kehormatan dalam nama Yesus. Ketika saudara berkata seperti itu, maka surga akan mengaminkan perkataanmu. Yang terakhir saudara, kita sudah berbicara mengenai telinga, kita sudah berbicara mengenai penglihatan mata, kita sudah berbicara mengenai mulut. Yang terakhir saya mau tutup, kita berbicara mengenai hati. Hati manusia. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang hati. Kita kembali lagi ke dalam Amsal yang keempat, ayat yang ke-23. Ayat ke-22 kan dikatakan gini tadi. Amsal 4. Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka, mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya. Dan ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Dikatakan, above everything else, guard your heart, for it is the source of life consequences. Artinya gini, jagalah hatimu dari segala sesuatu. Yang paling penting jaga hati kita. Karena dari situlah sumber daripada akibat kehidupan yang kita alami. Artinya gini simpelnya. Kalau kita bisa menjaga hati kita, maka kita bisa menjaga kehidupan kita. Kesehatan kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita, maka kita bisa menjaga keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan benar, maka kita bisa juga menjaga perusahaan tempat kita bekerja, perusahaan milik kita bekerja. Kita bisa menjaga domba-domba di sekitar kita kalau kita seorang gembala. Alkitab katakan, jagalah hatimu. Urusan menjaga hati bukan urusan Tuhan, tetapi urusan kita. Hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Simpel, saudara sekalian. Firman Allah berkata, milikilah hati seperti hati Kristus. Hati yang selalu mau mengampuni. Hati yang selalu ingin berdamai dengan orang lain. Suatu hari Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa kali sih kami harus mengampuni orang yang bersalah? Dia berkatakan 70 kali 7 kali. Saudara ingat ya, bukan 70 kali 7 loh. 70 kali 7 kali. Berarti 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali 70 pangkat 7. Tidak terbatas. 1 Yohanes 3 berkata begini, barang siapa yang membenci sesamanya adalah pembunuh manusia. Ketika hati kita hidup di dalam kebencian, di dalam kepahitan, maka kita akan menjadi pembunuh manusia. Siapa dulu yang kita bunuh? Yang pertama diri kita. Ada pepatah berkata begini, orang yang membenci sesamanya adalah orang yang minum racun, kemudian dia mengharapkan orang lain mati. Nah, saya mau tutup saudara sekalian. Milikilah hati yang sederhana, hati yang mau mengampuni. Karena ketika saudara hidup di dalam kepahitan, maka ketika saudara di dalam kepahitan itu, Alkitab jelas berkata, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. A merry heart is like a medicine, but the broken heart dries bones. Alkitab katakan mengeringkan tulang. Tapi di dalam ilmu kedokteran, ketika orang hidup dalam kebencian, tadi yang saya katakan tadi, kortisolnya, ketika tingkat stresnya, epinefrinnya keluar, maka apa yang terjadi? Zat kekebalan tubuhnya menurun. Zat kekebalan tubuhnya menurun, kemudian sel-sel tulang itu mengalami gangguan. Itulah yang menyebabkan zat kekebalan tubuh kita, imunoglobulin kita menurun. Kenapa? Karena imunoglobulin kan adanya di dalam darah. Sedangkan pabrik penghasil sel darah ada di dalam tulang. Alkitab sempurna. Orang yang stres, tulangnya mengalami gangguan. Ketika tulang-tulangnya mengalami gangguan, otomatis hormon kortisol ini dan epinefrin ini keluar dan mengganggu ya sistem kekebalan tubuh kita. Pasti itu terjadi. Dan saya berdoa saudara sekalian, hari ini biar kiranya faith and health itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bulan Oktober ini, siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan, apapun penyakitmu, Tuhan sembuhkan. Sebelum saya mengakhiri, saya minta taruh tangan kananmu di dadamu dan angkat tangan kirimu. Saya mau berdoa khusus buat saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri, saya mau berdoa supaya kesembuhan yang sempurna roh, jiwa, dan tubuhmu itu terjadi. Mari kita berdoa. Oh Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata Bapa, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, melalui kematian-Mu, darah-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib, maka segala kelemahan tubuh kami telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan firman-Mu juga berkata Bapa, bahwa ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ketika kami memperhatikan mata kami mengarahkan hati kami kepada kebenaran firman-Mu, maka tubuh kami akan sehat sempurna. Biar kiranya setiap Tuhan, pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, mereka mengalami mujizat. Roh, jiwa, dan tubuh mereka mengalami kesembuhan yang sempurna. Dan bukan hanya kesembuhan yang sempurna dari roh, jiwa, dan tubuh mereka. Secara finansial, mental mereka juga mengalami pemulihan. Aku berdoa di dalam nama otoritas, nama di atas segala nama, itu nama Yesus Kristus. Terima kuasa kesembuhan
Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit, gangguan, stres, kanker, virus, apapun penyakitmu, COVID saat ini, kista, hypertiroid, kencing manis, darah tinggi, apapun penyakitmu. Dengan otoritas nama Yesus, aku melepaskan kuasa kesembuhan. Dan oleh bilur-bilurmu, Tuhan Yesus, setiap anak-anakmu yang mengangkat tangannya dan menaruh dadanya, Tuhan, mengalami kesembuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pada angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati bersama-sama katakan. Amin. Terima kasih saudara. Sampai berjumpa. Salam blessed Kingdom Family.